Laksamana Swan dan beberapa iblis yang kembali lebih awal berkumpul di toko anggur yang penuh dengan kesedihan, dan wajah sedih mereka bukan sekadar manifestasi dan identitas mereka. Karena Feng Tianxing kembali jauh lebih cepat dari mereka, berita kepengecutan mereka tersebar luas di tengah sorakan. Ketidakpedulian, penghinaan itu tidak bisa ditutupi. Sama seperti di antara selusin laksamana yang hadir, tidak satupun dari mereka datang ke sini sebagai laksamana, dan mata putih saja sudah cukup bagi mereka untuk minum sepanci. Hiruk-pikuk di luar dan kesunyian di restoran ini sangat kontras. Tidak lama kemudian, pintu didorong terbuka, dan iblis lain yang tampaknya biasa masuk. Apakah kamu sudah mendengar beritanya? Saya tidak tahu siapa yang bertanya, dan semua laksamana ini memandangi setan yang memasuki pintu. Laksamana Huiyu memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Saya mendapatkannya, melihatnya seperti ini. Para laksamana lain tidak bisa menahan desakan. Jika kamu mendengar sesuatu, beritahu aku dengan cepat. Hanya saja, jangan sembunyikan. Kami kembali 3-5 hari lebih awal dari Feng Tianxing. Bagaimana dia bisa kembali lebih awal dan merayakannya di sini begitu lama? Kamu sangat cemas karena tidak berbicara. Cepatlah. Bagaimana Feng Tianxing menang dan kembali? Di bawah desakan sekelompok laksamana, Laksamana Huiyu merentangkan tangannya tanpa daya. 31 laksamana yang tersisa bergabung untuk bertarung, dan itu akan berakhir dalam waktu kurang dari setengah hari. Cara kembali lebih sederhana lagi. Sobek celah angkasa, lalu tentara akan kembali. Jawabannya sangat sederhana. Para laksamana yang hadir tercengang lama sekali, namun masih sulit menerima hasilnya. Apakah ini seharusnya dibuat-buat? Kami menghadapi fight pada saat itu, dan kami semua tahu seberapa kuat fight itu. Bagaimana dia bisa menyelesaikannya dengan mudah? Laksamana Liang cukup baik di antara kita, dan dia tidak bisa menahannya. Apa yang kamu buat? Bahkan jika 30 laksamana bertarung melawan 6 kekosongan, itu masih 5 orang melawan 1 kekosongan. Tekanannya jauh lebih sedikit. Jangan lupa bahwa ada Feng Tianxing yang dapat mengobrak-abrik ruang. Pertarungan ini tidak terduga. Sekelompok laksamana menghela nafas tak berdaya. Satu orang tiba-tiba mengambil toples anggur dan meminumnya. Aku membuat pilihan yang salah kali ini. Para laksamana itu akan naik ke puncak di masa depan, dan kita masih berdiri diam. Satu langkah salah. Begitu hasil ini keluar, para laksamana yang hadir tidak bisa menahan perasaan tertekan. Lagi pula, Feng Tianxing lah yang mengatakan bahwa mereka ingin mundur. Dan mereka ingin kembali untuk melihat wilayah di bawah yurisdiksi mereka. Lagi pula, hidup di bawah tangan orang lain akan dibatasi. Butuh waktu 1 bulan pertempuran, dan kredit terakhir tidak diperoleh. Apalagi masih bergantung pada wajah Feng Tianxing untuk mempertahankan posisi laksamana. Jika Feng Tianxing memikirkannya, akan terlalu mudah membiarkan mereka pensiun. Sekarang iblis sangat tidak disukai oleh mereka, terutama bawahan laksamana yang mengorbankan tentara dan pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kecil. Terlalu mudah untuk menggantinya pada saat ini. Di mana Feng Tianxing sekarang? Aku ingin bertemu dengannya. Jika aku melewatkan kesempatan ini, aku harus mencari cara untuk menebusnya. Aku tidak percaya dia benar-benar tidak peduli dengan apa yang kita para laksamana pikirkan. Laksamana Huiyu langsung menggelengkan kepalanya. Sudah lama tidak di sini. Feng Tianxing telah membawa 30 laksamana kembali untuk mengunjungi akademi di bawah yurisdiksinya. Dan dia mungkin tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Laksamana yang hadir tidak ada hubungannya sekarang. Dan semua kesedihan di hatinya hanya bisa menghancurkan giginya dan menelan darahnya. Mereka membuat kesalahan dalam pilihan mereka sendiri, dan tentu saja mereka harus membayar harga yang pantas. Tetapi menurut pendapat mereka pada saat itu, kemungkinan menang melawan fight terlalu rendah. Dan mereka tidak berharap Feng Tianxing menyembunyikan tangan seperti itu. Kekuatan. Di tengah suasana sedih, pelayan mengetuk pintu dengan wajah hangat dan beberapa piring hidangan panas. Petugas tamu di dalam semua merayakan kembalinya kemenangan Laksamana Feng baru-baru ini. Penjaga toko secara khusus memerintahkan kami untuk mengirim 3 hidangan ke semua tamu yang datang ke sini. Jika Anda ingin yang kecil, Anda akan membawanya masuk. Itu untuk merayakan. Dan juga untuk merayakan kembalinya kemenangan Feng Tianxing. Para laksamana yang hadir tidak memiliki mood untuk makan, dan mereka semua bangun dengan kesal. Tidak, kita masih memiliki hal-hal untuk kembali. Tetapi ketika mereka meninggalkan yurisdiksi, mereka tidak merasakan di mana Feng Tianxing menekan mereka. Ini bukan untuk melarang posisi mereka, tetapi untuk memotong daging mereka dengan pisau tumpul dan memeras nilai terakhir mereka. Feng Tianxing mengirim perintah untuk merekrut tentara lagi. Semua iblis dapat berpartisipasi, dan dapat masuk akademi untuk belajar. Begitu para laksamana ini mendengar berita itu, hampir setengah dari pasukan mereka melarikan diri, dan hanya masalah waktu sebelum jarak yang tersisa lolos. Pada titik ini, Feng Tianxing mengirim perintah lain. Dan sekarang dia telah memenangkan kemenangan penuh. Waspadalah terhadap serangan balik kehampaan. Dan menetapkan bahwa harus ada pasukan 500.000 setan yang duduk di daerah di bawah yurisdiksi seorang laksamana.
Sekarang siapa di antara iblis biasa yang masih bekerja di bawah para laksamana ini? Ini hanya memaksa mereka untuk menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk mengisi jumlah tentara iblis. Adapun perlawanan, mereka tidak memiliki ide ini sama sekali sekarang. Karena laksamana yang memiliki ide dan telah mengambil tindakan telah diikat oleh bawahannya sejak awal dan diserahkan kepada Feng Tianxing untuk mengklaim pujian. Pemenangnya adalah raja. Ini adalah aturan setan. Tidak peduli seberapa buruk Feng Tianxing bagi para laksamana ini, selama dia bisa memenangkan pertempuran, selama dia bisa mempertahankan kekuatan dan penindasan absolut, semuanya tidak akan menjadi masalah. Alih-alih mengutuk mereka dari tingkat moral, iblis akan mendukung mereka sepenuhnya. Tentu saja, strategi ini tidak diusulkan oleh Feng Tianxing, tetapi saran Borui untuk menekan nilai akhir dari para laksamana ini, mengambil semua kekuatan mereka, dan kemudian menggantikan para laksamana yang tidak memiliki kekuatan untuk mencari hak yang lebih besar. Dengan cara ini, dimungkinkan untuk menghindari situasi di mana tentara kembali mendominasi pelatih. Di akademi, klan iblis melapor ke Feng Tianxing. Laksamana dari semua lapisan masyarakat telah terisi, dan kekuatan para penjaga sudah cukup. Ini hanyalah seorang prajurit yang mengirim perintah. Feng Tianxing hanya mengangguk ketika mendapat berita, dan kemudian melihat ke samping bidang seni bela diri. Skala akademi ini sudah mendekati kekuatan 100 kota, tapi masih belum cukup. Terlalu banyak setan yang ingin bergabung, tetapi Feng Tianxing tidak memiliki begitu banyak guru yang dapat mengajari mereka keterampilan. Untuk rencana saat ini, kami hanya dapat mengumumkan sementara bahwa semua iblis akan berpartisipasi dalam kompetisi, dan selama mereka dapat mengalahkan 5 lawan, mereka akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam uji coba akademi. Mengandalkan penyaringan berlapis-lapis, setan-setan berbakat akan dipilih terlebih dahulu. Sumber. Dan Feng Tianxing, yang tidak dipilih di luar, tidak membiarkan mereka pergi, dan mengatur banyak setan yang sukses secara akademis untuk mengajari mereka metode latihan. Akan ada lebih dari 10 penjelasan hampir setiap hari, yang bisa sangat ditingkatkan. Membantu monster ini klan meningkatkan kekuatan mereka. Jangan biarkan mereka sia-sia. Sejak hari tindakan seperti itu diumumkan, dapat dikatakan bahwa arena seni bela diri belum berhenti sama sekali. Dari matahari terbit hingga terbenam, dan dari matahari terbenam hingga matahari terbit, hampir tidak ada jeda sama sekali.